Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Erna, mahasiswa program studi kebidanan program sarjana terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Kali ini saya akan mempraktekkan tindakan persalinan letak sungsang. Sebelum melakukan tindakan, kita menyiapkan peralatan seperti alat partus dan hecting set, uterus tonikal, lidokain, masker, celeme. Kemudian pasien disiapkan dan diberitahu tentang tindakan yang akan dilakukan, memakai masker dan celeme, cuci tangan, dan memakai sarung tangan steril. Selanjutnya, ibu diposisikan dalam posisi litotomi. Kemudian kita mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Bersihkan genitalia eksterna ibu. Lalu kita mengosongkan kandung kemih menggunakan kateter karet. Setelah kandung kemih dikosongkan, pasang alas bokong dan penutup perut bagian bawah. Selanjutnya, kita melakukan episio. Setelah bokong lahir, bokong dipegang secara brah, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar supu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Saat tali pusat lahir dan tampak sangat teregang, tali pusat dikendorkan. Kemudian penolong melakukan hiperlordosis pada badan janin untuk mengikuti gerakan rotasi anterior. Bersamaan dengan dimulainya gerakan hiperlordosis ini, seorang asisten melakukan ekspresi kristeller pada fundus uteri. Dengan gerakan hiperlordosis berturut-turut lahir pusar, bahu dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. Janin diletakkan di perut ibu. Cara klasik, kedua kaki dipegang dengan tangan kiri penolong pada pergelangan kaki, dielevasi ke atas sejauh mungkin. Bersamaan dengan itu, tangan kanan penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir dan dengan jari tengah telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa cubiti dan melahirkan lengan bagian bawah. Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan. Kemudian ditarik curam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. Dengan cara yang sama, lengan depan dilahirkan. Cara Muller, bokong janin dipegang secara femuropelvik, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina sacralis media dan jari telunjuk pada crista iliaca serta jari lain mencengkram pada paha bagian depan. Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan bawahnya. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin masih dipegang secara femuropelvik ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengait lengan bawah. Cara Lowset, badan janin dipegang secara femuropelvik sambil dilakukan traksi curam ke bawah. Badan janin diputar setengah lingkaran hingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil dilakukan traksi badan janin diputar kembali ke arah berlawanan setengah lingkaran. Demikian seterusnya bolak-balik sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan dapat dilahirkan. Bila lengan tidak dapat dilahirkan dengan sendirinya, maka lengan janin dapat dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan menggunakan jari-jari penolong. Melahirkan kepala bayi secara Mauritius.
Letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seperti menunggang kuda. Satu jari dimasukkan di mulut, tangan kanan mencengkeram bahu bayi bagian belakang. Minta seorang asisten menekan fundus uteri. Bersamaan dengan his, asisten menekan fundus uteri, penolong melakukan tarikan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir, dibimbing jari yang dimasukkan untuk menekan dagu mulut. Cara prauk terbalik dipakai bila oksiput berada di belakang dan muka janin menghadap simpisis. Satu tangan penolong mencengkram leher dari arah bawah punggung janin. Kemudian tangan penolong yang lain memegang kedua pergelangan kaki. Kaki janin ditarik curam ke atas bersamaan dengan tarikan pada bahu janin, sehingga perut janin mendekati ibu dan kepala janin dapat dilahirkan. Cara Wigan Martin Winkel, tangan kiri masuk ke dalam jalan lahir, jari telunjuk dimasukkan ke dalam mulut janin, sedang jari tengah dan ibu jari pada rahang bawah. Badan anak diletakkan di atas tangan kiri seperti menunggang kuda. Tangan penolong yang lain menekan di atas fundus, bersamaan tangan kiri melakukan tarikan curam ke bawah. Jika oksiput berada di bawah simpisis, kepala janin dielevasi ke atas, kemudian melahirkan dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan seluruh kepala.